warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Alia Daulia. Nah, bagaimana nih kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Nah, anak-anak, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang materi siklus air. Nah, selamat menyaksikan videonya. Capaian pembelajaran siswa pada fase B bagian ke-8 adalah peserta didik dapat mendeskripsikan terjadinya siklus air dan kaitannya dengan upaya menjaga ketersediaan air. Nah, anak-anak, adakah yang sudah tahu apa itu siklus air? Nah, siklus air adalah proses pergerakan air yang berlangsung secara alami dan berlangsung terus-menerus. Siklus air biasanya disebut dengan siklus hidrologi. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian siklus air, sekarang kita memasuki proses siklus air yang pertama, yaitu evaporasi. Apakah anak-anak ada yang tahu apakah pengertian evaporasi? Evaporasi atau penguapan adalah proses menguapnya air yang ada di laut, di rawa, di sungai, atau danau karena pemanasan dari sinar matahari. Nah, anak-anak, proses siklus air yang kedua adalah transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air dari daun dan tanaman. Uap air akan berkumpul di udara, membentuk gumpalan air di atmosfer yang menyebabkan air mengumpul di awan. Anak-anak, proses siklus air yang ketiga adalah kondensasi atau pengembunan. Kondensasi atau pengembunan adalah proses perubahan wujud uap air menjadi cair kembali dalam bentuk titik air di awan, sehingga inilah yang menyebabkan awan mendung dan akan terjadinya hujan. Memasuki proses siklus air yang keempat, yaitu presipitasi atau hujan. Presipitasi atau hujan adalah proses jatuhnya titik air ke permukaan bumi. Presipitasi terjadi karena awan tidak mampu lagi menampung air, sehingga terjadilah hujan ke permukaan bumi. Nah, anak-anak, sekarang kita memasuki proses siklus air yang kelima, yaitu infiltrasi. Infiltrasi adalah proses air menyerap ke dalam tanah melalui celah dan pori-pori tanah. Proses ini dapat dibantu oleh tumbuhan, pepohonan, sehingga dapat memaksimalkan penyerapan air ke dalam tanah. Siklus air yang keenam, yaitu limpasan. Limpasan adalah aliran air yang mengalir deras di atas permukaan tanah menuju ke sungai, danau, dan laut. Sehingga inilah yang menyebabkan aliran air atau aliran sungai yang tidak akan pernah habis karena melalui proses limpasan. Setelah kita mengetahui 6 proses siklus air, di sini Ibu akan memberitahu upaya untuk menjaga ketersediaan air. Yang pertama, menghemat air. Manusia perlu menghemat air dengan cara menggunakan air secukupnya. Menutup keran dengan rapat setelah menggunakannya. Yang kedua, menjaga lingkungan manusia agar tetap menjaga kelestarian lingkungan, agar proses siklus air tetap berjalan dengan lancar, dan menyediakan air bersih yang cukup bagi bumi. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun waduk, bendungan, saluran air, bak-bak resapan air, dan menanam tanaman atau pepohonan. Yang ketiga, mengurangi pencemaran. Manusia perlu mengurangi pencemaran air di sungai, di laut, dan di udara, serta kurangi membuang sampah di sungai dan limbah pabrik. Nah, itu tadi anak-anak 6 proses siklus air dan upaya untuk menjaga ketersediaan air yang ada di bumi. Nah, Ibu harap kalian dapat memahami pengertian dari siklus air dan proses siklus air dan cara untuk mengatasi atau menjaga ketersediaan air yang ada di bumi. Nah, anak-anak, itu tadi video pembelajaran mengenai materi tentang siklus air dan upaya menjaga ketersediaan air di lingkungan sekitar. Dengan Ibu Alia Daulia pamit undur diri. Semoga video pembelajaran ini membantu anak-anak dalam memahami proses siklus air dan upaya untuk menjaga ketersediaan air. Nah, selamat berjumpa kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.